Meskipun seringkali dianggap sebagai masalah yang memalukan, ambeien adalah masalah umum yang bisa mempengaruhi siapa saja, terutama mereka yang mengalami tekanan berlebih pada saluran pencernaan, seperti wanita hamil atau orang yang duduk dalam jangka waktu yang lama. Jangan khawatir ya Sobat Kata Dokter, karena hari ini bersama saya Dr. Gama, kita akan bahas semua tentang penyakit ambeien agar kita dapat mengatasi gejala dan meredakan ketidaknyamanannya. Hanya di channel Kata Dokter. Wasir atau ambeien adalah suatu proses yang disebabkan oleh pembengkakan dari pembuluh darah yang ada di anus atau di area rektum bagian bawah. Nah, pembengkakan ini biasa disertai oleh kelemahan otot mukosa di bagian rektum atau anus sehingga terjadi benjolan. Nah, benjolan ini biasanya bisa keluar dari anus. Nah, untuk wasir atau hemoroid ini terbagi menjadi dua. Ada interna yang terdapat di dalam rektum, ada juga eksterna yang terdapat di luar dari rektum atau di area anus. Nah, pembengkakan dari pembuluh darah ini disertai kelemahan otot mukosa ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan yang berlebih. Contoh, pada pasien-pasien dengan kebiasaan BAB yang tidak baik, seringkali mengedan pada pasien dengan konstipasi, lalu pada ibu hamil karena ada tekanan yang mendorong ke bawah, kemudian pasien-pasien yang seringkali angkat beban, itu bisa menjadi faktor penyebabnya. Yang pertama dirasakan tentunya rasa nyeri yang luar biasa di area anus atau rektum karena pembuluh darah tadi menekan mukosa dan juga persyarafan yang ada di area tersebut. Kemudian timbul benjolan. Nah, benjolan ini ada beberapa grade atau beberapa fase. Ada benjolan yang belum keluar dari anus, ada benjolan yang sudah keluar namun bisa masuk dengan sendirinya, ada juga benjolan yang keluar namun tidak bisa dimasukkan dengan sendirinya, harus dibantu didorong oleh jari, dan ada stadium 4 di mana benjolan tersebut sudah keluar dan tidak bisa dimasukkan oleh jari. Pada beberapa stadium seperti 3 dan 4 sudah direkomendasikan untuk mendapatkan terapi operatif. Kemudian ada juga keluhan seperti darah yang keluar dari pembengkakan pembuluh darah tersebut. Darahnya bisa dalam berbentuk bercak, bisa juga sampai aktif atau menetes. Baik, jadi tergantung dari gejala yang timbul ya. Apabila ambeien masih masuk ke dalam kasus yang ringan, mungkin hanya menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh. Karena pada saat BAB biasanya ada benjolan yang keluar atau benjolan yang teraba. Namun apabila grade-nya sudah masuk yang cukup parah seperti grade 3 atau grade 4, ini tentunya akan berbahaya jika tidak ditata laksana atau dilakukan tindakan operatif. Salah satunya adalah perdarahan yang terjadi pada pasien-pasien ambeien ini bisa menyebabkan anemia. Nah, itu tentunya harus ditata laksana dengan baik. Jika penyakit ini tidak disembuhkan atau tidak diterapi dengan baik, akan timbul nyeri yang luar biasa yang juga bisa memperparah kondisi pasien tersebut. Jadi, pada saat seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan hemoroid atau ambeien, tentunya dokter akan melakukan anamnesa terlebih dahulu, menanyakan seperti apa keluhan yang terjadi, seberapa lama keluhan itu, kemudian seperti apa gejala yang timbul. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Jika diizinkan, dokter akan melakukan pemeriksaan, diinspeksi atau dilihat area dubur, apakah memang benar ada benjolan yang keluar, sebesar apa benjolan tersebut, dan jika dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan rektal tuse atau colok dubur untuk mengetahui derajat dari hemoroid atau ambeien tersebut. Jika masuk ke dalam derajat yang berat seperti grade 3 atau 4, seseorang sudah disarankan untuk dilakukan tindakan operatif. Karena jika tidak, keluhan berulang dan nyeri yang hebat, bahkan perdarahan yang masif akan mengganggu kualitas hidup dari pasien tersebut.
Jadi, untuk ambeien sendiri ada beberapa terapi yang bisa digunakan. Ada obat-obatan minum, kemudian jika diperlukan ada juga obat anti hemoroid yang dimasukkan melalui dubur. Nah, obat-obatan tersebut bersifat mengurangi proses peradangan dan pembengkakan yang terjadi sehingga ambeien bisa menjadi berkurang keluhan atau gejalanya. Namun, obat-obatan tersebut tidak disarankan untuk dikonsumsi atau digunakan terus-menerus. Jika ambeien tersebut sering timbul, sering muncul, bahkan sudah masuk ke dalam tahap yang harus dilakukan tindakan atau operatif, seorang pasien disarankan untuk melakukan tindakan tersebut karena jika tidak akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Karena nyeri yang hebat bisa menjadi permasalahan dan kualitas hidupnya menjadi lebih menurun. Jadi, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ambeien, kita harus tahu dulu faktor yang bisa menyebabkan ambeien. Tadi, mengedan terlalu berlebihan. Jadi, pada pasien-pasien dengan riwayat konstipasi berulang, tentu harus mempertimbangkan asupan makanan yang baik dikonsumsi agar tidak terjadi konstipasi atau sembelit. Makanan yang baik tentunya makanan yang tinggi kandungan seratnya. Kemudian sayur-sayuran yang mengandung vitamin C dan kandungan serat tinggi, banyak mengkonsumsi air putih juga baik. Rutin melakukan buang air besar minimal 1 kali sehari agar tidak tertumpuk dan kotoran tidak mengeras. Lalu dihindari untuk mengedan terlalu berlebihan. Pada pasien-pasien yang sering melakukan angkat beban atau ibu-ibu hamil juga perlu memperhatikan kondisi agar tidak mengedan berlebihan. Tentu juga harus menjaga kesehatan pencernaan. Nah, selain mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi, jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Karena jika seseorang terkena diare, maka pada kondisi tersebut akan menyebabkan rasa perih dan tidak nyaman pada area dubur dan anus, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah menderita ambeien. Intinya, jaga pola makan yang baik dengan gizi seimbang dan tinggi kandungan serat dan juga air. Dengan asupan makanan yang baik, tentu akan mempengaruhi kesehatan saluran pencernaan kamu. Penting untuk diingat ya Sobat Kata Dokter, bahwa ambeien bukanlah hal yang memalukan atau tabu, dan mencari bantuan medis adalah langkah pertama yang penting untuk mengelola gejalanya. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel Kata Dokter. Ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!